Oke, selanjutnya tentang sejarah berdirinya NU ya. Waktu pendirian NU didirikan di Surabaya tanggal 31 Januari 1926 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah. Nah, berdirinya NU ini tidak langsung berdiri, tidak seperti organisasi yang lain ya, tetapi ada proses panjang dalam berdirinya NU sehingga kita kenal ada 3 tokoh sentral pendiri NU. Yang pertama adalah inisiator atau orang yang memiliki inisiatif untuk mendirikan organisasi, yaitu Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah ya. Beliau ini adalah pendiri pesantren Tambak Beras. Kemudian pemberi restu itu adalah Kyai Haji Khalil Bangkalan atau kita kenal dengan Syekhona Khalil. Kemudian yang ketiga adalah pendiri itu sendiri, yaitu Kyai Haji Hasyim Asy'ari atau pendiri pesantren Tebu Ireng, Jombang. Nah, bagaimana perannya masing-masing? Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah ini sebagai inisiator adalah orang yang mempunyai inisiatif untuk mendirikan NU. Jadi mendirikan organisasi, meski waktu itu namanya belum ada namanya ya, mendirikan organisasi. Kemudian Yai Wahab ini matur kepada Yai Hasyim ya, karena Yai Hasyim itu juga termasuk gurunya Yai Wahab. Beliau menyampaikan bahwa saya ingin mendirikan organisasi. Nah, kemudian oleh Yai Hasyim tidak langsung diperbolehkan. Kenapa? Karena pada saat itu banyak sekali organisasi-organisasi yang sudah lebih dulu berdiri, yaitu ada Muhammadiyah, ada Persis, dan organisasi Islam yang lain. Nah, khawatirnya Yai Hasyim itu adalah kalau ada berdiri organisasi lagi yang lain, khawatirnya nanti sama, apa pembedanya kita. Nah, dengan organisasi-organisasi tersebut. Akhirnya Yai Hasyim ini beliau punya guru yang juga sama-sama gurunya Yai Wahab, yaitu Yai Khalil Bangkalan. Nah, Yai Hasyim ini berangkat ke Yai Khalil untuk matur tentang niatannya untuk mendirikan organisasi NU. Nah, Yai Khalil sebagai seorang maha guru ya, sebagai seorang waliullah yang kita kenal sebagai wali, beliau pun juga tidak langsung mengiyakan untuk berdirinya NU, tetapi beliau melakukan istikharah sehingga keluarlah hasil yang pertama adalah berupa tasbih, dan yang kedua adalah tasbih dan tongkat. Kemudian yang kedua adalah bacaan Ya Jabbar Ya Qahar yang disertai dengan bacaan surah Toha, ayatnya saya lupa, ayat 23 sampai 25 kalau tidak salah. Ya Jabbar Ya Qahar. Nah, ini adalah hasil istikharah yang dilakukan oleh Yai Khalil. Jadi setelah beliau istikharah, melakukan riyadhah, beliau kemudian menyampaikan hasil istikharahnya yang berupa tasbih ya, tasbih yang diputeri Mas ya, dan tongkat yang itu disampaikan kepada Yai Hasyim Asy'ari melalui muridnya yang bernama Kyai Haji As'ad Syamsul Arifin Situbondo. Jadi Yai As'ad inilah yang membawa pesan hasil istikharahnya Yai Khalil Bangkalan kepada Kyai Haji Hasyim Asy'ari yang berupa bacaan tasbih, dan tongkat ya. Kemudian disertai dengan bacaan Ya Jabbar Ya Qahar. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana Kyai Haji As'ad Syamsul Arifin ini membawa tasbih itu dari Bangkalan Madura ke Jombang, Tebu Ireng dengan disertai bacaan Ya Jabbar Ya Qahar. Seperti itu. Nah, ini sebagai isyarah diperbolehkannya Yai Hasyim Asy'ari oleh Yai Khalil Bangkalan untuk mendirikan organisasi. Jadi izin untuk mendirikan organisasi. Nah, apa nama organisasi berikutnya?
Apa nama organisasinya? Izin mendirikan organisasi. Oke.